Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan masih semangat menyimak prediksi-prediksi sepak bola dari channel ini ya. Oke, dan kita kembali lagi ke prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 23 sampai dengan 24 Juli 2023 ya. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru ataupun prediksi terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk laga atau prediksi kemarin silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini. Oke, seperti biasa kembali 5 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, dimana satu laga saya ambil dari Denmark Super League, sementara ada 4 laga saya akan ambil dari Brazil Serie A ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Denmark Super League ya, ada Silkeborg akan berhadapan dengan Brøndby ya. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar ke tim tamu yakni Brøndby ya. Dua pemain dari Silkeborg yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Brøndby terlihat full tim ya. Oke, dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Silkeborg sendiri tampil terbilang dengan performa yang cukup bagus, 3 kali menang namun mengalami 2 kali kekalahan, dan di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Viborg dengan skor 4-2. Oke, untuk Brøndby sendiri terbilang tampil cukup bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, di 2 kali menang dan 3 kali seri ya. Oke, untuk head-to-head antara Brøndby dengan Silkeborg, di mana Brøndby meraih 3 kali kemenangan sementara Silkeborg 2 kali menang ya di 5 kali pertemuan. Oke, posisi peringkat saat ini Silkeborg ada di peringkat keempat dengan 0 poin, sementara Brøndby ada di peringkat 6 dengan juga 0 poin ya. Oke, dari sedikit pembahasan atau ringkasan 5 pertandingan terakhir antara Silkeborg dengan Brøndby. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya dengan menahan Silkeborg di 1/4 gol dan di under 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke, selanjutnya teman-teman dari Brazil Serie A ada Bragantino yang akan berhadapan dengan Internasional ya. Oke, dan dari sedikit peluang kemenangan di sini masih cukup besar ke Bragantino sebagai tuan rumah, sementara ada terlihat 5 pemain dari Bragantino yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Internasional ada 2 pemain juga yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan atau diragukan untuk tampil ya. 5 pertandingan terakhir dari Bragantino tampil dengan performa yang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di laga terakhir juga mengalami kekalahan dari Botafogo RJ dengan skor 2-0. Oke, untuk Internasional sendiri tampil terbilang dengan performa yang cukup bagus, hanya mengalami 1 kali kekalahan di 5 laga terakhir, 2 kali seri dan meraih 2 kali kemenangan. Sedangkan untuk head-to-head antara Internasional dengan Bragantino, di mana Internasional meraih 2 kali kemenangan, sementara Bragantino hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Bragantino ada di peringkat ke-7 dengan 24 poin, sementara Internasional saat ini ada di peringkat ke-12 dengan 22 poinnya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya, teman-teman untuk posisi peringkat masih cukup jauh memang antara Bragantino dengan Internasional. Tapi untuk saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Internasional dengan menahan Bragantino di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil juga saat ya. Oke, selanjutnya masih dari Brazil Serie A ada Cruzeiro akan berhadapan dengan Goiás ya di babak ke-16. Oke, di sini peluang kemenangannya masih cukup besar memang ke Cruzeiro sebagai tuan rumah, sementara ada 4 pemain dari Cruzeiro yang tidak bisa bermain atau absen. Sementara dari tim tamu Goiás juga ada 2 pemain yang akan absen ya. Oke, dan 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Cruzeiro sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Goiás sendiri juga tampil dengan performa yang tidak maksimal ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, untuk head-to-head antara Cruzeiro dengan Goiás, sebenarnya Cruzeiro 2 kali menang, Goiás 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Cruzeiro ada di peringkat 10 dengan 22 poin, sementara Goiás berada di peringkat bawah yakni zona merah yakni peringkat 17 dengan 12 poin ya. Oke teman-teman, dari ringkasan atau 5 laga keseluruhan antara Cruzeiro dan Goiás, begitu juga untuk head-to-headnya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Goiás dengan menahan Cruzeiro di 1 gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, selanjutnya ada prediksi yang keempat, ada Santos akan berhadapan dengan Botafogo RJ ya. Oke, peluang kemenangan sini masih sangat besar memang ke Botafogo sebagai tuan rumah, dan ada dari Santos sendiri ada 5 pemain yang tidak bisa bermain atau absen, sedangkan dari Botafogo juga ada 5 pemain yang akan absen ya.
Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Santos memang menampilkan performa yang tidak maksimal di 5 laga terakhir, hanya meraih 1 kali kemenangan saja, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sebenarnya di pertandingan terakhirnya juga mengalami kekalahan yang cukup besar, 4-1 dari Sao Paulo ya. Oke, untuk Botafogo sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 4 kali menang beruntun ya, sementara hanya 1 kali seri di laga terakhirnya. Oke, untuk head-to-head antara Botafogo dengan Santos, sebenarnya Santos memang meraih 3 kali kemenangan, sementara Botafogo hanya 1 kali menang di pertemuan terakhir, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, dan posisi peringkat saat ini Botafogo masih kokoh di peringkat pertama dengan 39 poin. Sementara Santos saat ini ada di peringkat tengah ya, di peringkat 15 dengan 16 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan kita untuk 5 laga terakhir antara Santos dengan Botafogo, memang ya, terlihat cukup jauh berbeda untuk 5 penampilan terakhir, dan untuk posisi peringkat juga cukup jauh. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Botafogo, cukup dan dekat min 1/4 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita sahih. Oke, selanjutnya untuk pembahasan untuk prediksi yang terakhir masih dari Brasil Serie A, ada Vasco yang akan berhadapan dengan Atletico PR ya di babak ke-16. Oke, di sini dari peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke tim tamu ya, Atletico PR ya. Sementara dari Vasco ada 2 pemain yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Atletico PR ada 1 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Vasco tampil dengan performa yang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Atletico PR sendiri hampir sama, tidak tampil maksimal untuk 5 laga terakhirnya, hanya meraih 1 kali kemenangan di laga terakhir, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan beruntunnya. Oke, untuk head-to-head antara Atletico PR dengan Vasco, di mana Atletico PR 2 kali menang, Vasco hanya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkat saat ini Atletico PR ada di peringkat 8 dengan 23 poin, sementara Vasco saat ini ada di peringkat juru kunci yakni peringkat ke-20 dengan 9 poin. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan untuk pembahasan 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Vasco dengan Atletico PR. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Atletico PR, cukup di handicap min 1/4 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehari, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman masih yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.